Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu titik penting untuk menyambungkan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome menuju ke arah Manggarai adalah crossing di atas Tol Wiyoto Wiono, yaitu di ujung Jalan Pemuda dan juga di ujung Jalan Pramuka, menggunakan teknologi balance cantilever di mana pilar di bagian atasnya dicor sedikit demi sedikit sehingga tersambung nanti di tengah tol membentuk jembatan layang. Satu lagi yang sudah selesai dan sudah dikerjakan adalah pemindahan dari steel box girder yang tadinya berada di bagian pinggir ke tengah, dan itu sudah dua steel box girder yang melintas di atas jalur kereta aktif Jatinegara Senen dan sebaliknya. Baik, dari arah stasiun Velodrome ya, di bagian atas dari layang LRT Jakarta yang menanjak menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, untuk rel sudah terpasang dua trek karena trek yang pertama sudah selesai di bulan September tahun lalu dan sudah diuji coba. Sedangkan trek kedua yang di kiri ataupun di sisi selatan juga sudah dikerjakan. Tinggal dilanjutkan dengan proses uji coba. Dari bawah dapat kita lihat ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, dan untuk aksesnya sudah ada anak tangga. Meskipun belum selesai semua, anak tangga berikutnya juga sudah dibuat di sisi utara ya. Kemudian di samping dari anak tangga tadi kita bisa perhatikan ada kotak khusus untuk lift. Nah, ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang bagian atas ataupun atapnya dilengkapi dengan solar panel untuk menyerap energi matahari, merubahnya menjadi energi listrik dan disimpan. Sedangkan terusannya menuju ke arah ujung Jalan Pemuda, di sini juga sudah selesai secara konstruksi walaupun jalan masih belum dibuka dengan lebar ya. Masih ditutup dengan barrier-barrier beton dan panel-panel. Walaupun yang kita lihat di sisi bawah di media sosialnya Waskita sudah ada trek ataupun jalur kereta menuju ke sisi ujung yang ada pilar paling besar. Nah, ini masih dalam pengerjaan. Satu pilar menjelang pilar paling ujung Jalan Pemuda yang akan menyeberang ke arah Pramuka. Teknologi yang dipergunakan juga sama, yaitu balance cantilever yang dicor sedikit demi sedikit bagian kepalanya menuju ke arah pilar yang ada di Jalan Pemuda. Nah, bagian atas dari pilar paling ujung itu sudah ada deck ataupun ada lantainya yang bisa nanti ditempatkan bantalan-bantalan rel kereta. Di minggu lalu kita sudah melihat adanya perpanjangan sedikit demi sedikit bagian atas pilar dari sisi paling ujung Jalan Pemuda ke arah flyover Ahmad Yani. Nah, di sini ujungnya sedang dilanjutkan untuk terus dicor sampai ke tengah, nanti akan menyeberang flyover ini dan ada di atas tengah jalan tol. Cukup banyak kita lihat bendera-bendera partai, kemungkinan ada kegiatan politik atau kegiatan lainnya sehingga dipasang bendera-bendera. Baik, dapat kita perhatikan lagi yang di ujung Jalan Pramuka ini juga sudah ada di atas flyover Ahmad Yani sisi barat, dan ground clearance-nya ataupun jarak antara permukaan flyover dengan bagian bawah dari layang LRT Jakarta yang melintasinya adalah 5 meter. Biasanya standar paling minimal adalah 4,2 meter agar kendaraan-kendaraan besar dapat lewat. Kita teruskan perjalanan ke arah Jalan Pramuka. Nah, ini adalah sambungan pilar yang paling ujung dengan pilar berikutnya. Di Pramuka sendiri ada satu pilar lagi ya yang juga menggunakan balance cantilever ke arah pilar ketiga dari halte Simpang Pramuka. Nah, halte ini nanti juga akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Jarak dari halte tersebut ke arah stasiun kemungkinan besar adalah 250 sampai 300 meter. Jalur tengah tidak dapat kita lewati, jadi kita akan zoom sedikit. Untuk pekerjaan bagian atas ini sudah dipasang atap ya. Di bagian pinggir sisi timur dari stasiun Pramuka.
Di bagian bawah sebelah kiri ada pekerjaan penyiapan pondasi ya, untuk nantinya penopang akses menuju ke stasiun, baik menggunakan anak tangga atau juga lift. Untuk akses yang ada di sisi barat seharusnya juga ada persiapan, namun di sini kita belum melihat. Kemungkinan menyelesaikan terlebih dahulu di sisi timur seperti yang ada di stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Ada perbedaan-perbedaan pemasangan girder tipe-tipenya yang kita perhatikan di sepanjang Jalan Pramuka sampai ke arah nantinya di Jalan Tambak. Ada pilar-pilar yang disambungkan dengan girder baja, ada pilar-pilar yang disambungkan dengan girder beton. Nah, untuk yang baja biasanya agak lebih panjang spannya, terutama di atas dari halte-halte Transjakarta. Kemudian ada yang crossing di atas jalur KRL aktif dan ada span yang menuju ke Jalan Tambak. Kita stop terlebih dahulu untuk menanti kendaraan besar keluar dari area konstruksi. Sambil menunggu kendaraan mundur, kita lihat sejenak pantauan udara dari media sosialnya Waskita untuk jalur LRT Jakarta Layang di Jalan Pramuka. Tadi dari atas kita bisa lihat di bagian ujung ini adalah sambungan-sambungan pilar-pilar besar ke arah pilar-pilar berikutnya menggunakan metode balance cantilever, dan sudah terpasang rel ke arah stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Dan kelihatan atap yang sudah terpasang di bagian ujung, bahkan juga sudah ada rel di sisi utara, sedangkan sisi selatan masih bantalan-bantalan rel yang disusun. Setelah dari stasiun ini kita juga melihat rel masih diteruskan pemasangannya, bahkan sudah ada yang terpasang menuju ke arah stasiun Pasar Pramuka. Untuk rel sendiri sudah terpasang di sisi utara, kemudian sisi selatan ada bantalan-bantalan rel dan juga batang-batang dari rel. Sudah cukup banyak bagian dari layang LRT Jakarta di Jalan Pramuka ini yang tersambung dan sudah dicor bagian atasnya serta ada pagar pembatas di kedua sisi. Di bagian bawah masih terdapat batang-batang girder beton ya, untuk disambungkan nampaknya di sisi ujung. Namun sisi ujung ini menggunakan steel box girder. Sampailah kita di stasiun Pasar Pramuka. Sudah ada pemasangan rangka-rangka seperti yang kita lihat minggu lalu, dan sudah mulai banyak rangka-rangkanya yang terpasang ke bagian tengah. Sedangkan dari sisi bawah ya, untuk penopang lantai menggunakan PCI girder ataupun batang-batang beton di antara pilar-pilar juga sudah disambungkan dan akan dilanjutkan biasanya dengan pekerjaan pengecoran. Baik, kita kembali ke area di mana alat berat keluar ya, kato. Di bagian dalam kita masih lihat pilar-pilar itu di dekat pondasinya belum ditimbun sempurna, belum ditimbun secara penuh ataupun rata dengan tanah, namun ada yang sudah. Hati-hati kendaraan keluar masuk ya, kendaraan proyek maksudnya. Ini adalah salah satu dari kendaraan proyek. Seperti biasa untuk halte Transjakarta di bagian atasnya pilar-pilar tersambung menggunakan steel box girder. Biasanya ini dilakukan oleh kontraktor Wagner Biru Indonesia. Termasuk juga di lintasan kereta KRL di underpass. Untuk jalur cepat dan jalur lambat di Jalan Pramuka, baik di sisi selatan di mana kita lewati saat ini atau juga di sisi utara, itu masih ada. Apakah nanti akan disatukan ke depan kita belum ketahui. Ini adalah titik
dari pertemuan jalur cepat dan jalur lambat, karena jalur cepatnya ditutup kembali di dekat akses ke stasiun dan juga area konstruksi stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Tadi ada halte Transjakarta Pasar Genjing. Di bagian bawah stasiun ini juga sudah dibuka ya, hanya ada barrier plastik saja karena memudahkan kendaraan-kendaraan besar melakukan manuver di sekitar area ini. Langsung kita menuju ke underpass. Di sini di bagian tengah underpass itu ada jalur kereta aktif dan di atasnya sudah membentang 2 steel box girder. Metode pemasangannya adalah sliding, jadi digeser-geser sedikit demi sedikit sampai ke tengah. Kurang lebih seperti itu. Dengan demikian, maka dari arah stasiun Pasar Pramuka ke arah underpass Pramuka di atas lintasan kereta tersambung, tinggal dilanjutkan menuju ke sini, dan dari area ini ke arah pilar-pilar yang ada di samping flyover Pramuka menuju ke arah Matraman di depan yang ini. Cukup banyak area yang diambil untuk konstruksi, jadi agak lebih berhati-hati dan bisa memilih jalan dengan baik, karena kalau tujuannya ke arah Senen ya dan terlewat, maka lurus itu akan menuju ke kepadatan di bawah stasiun LRT Jakarta Matraman. Nah, ini adalah waktu sebelum dari steel box girder ataupun girder baja yang segmen-segmennya dirakit sedikit demi sedikit, kemudian tersambung dan digeser ke bagian tengah. Dilanjutkan perjalanan, ini adalah pilar-pilar yang ada di samping dari flyover Pramuka ke arah Matraman. Pilarnya ada 121, 122, 123 dan seterusnya. Area pembangunan dibuat menjadi 2 zona 1 dan zona 2 ya kalau tidak salah. Dan kita sudah berada di zona yang ke arah Manggarai. Yang jelas jalan yang ada di bagian bawah ini di bagian pinggir sekali, tidak dapat dilewati karena adanya pekerjaan pembangunan pilar-pilar. Kemudian dari pilar-pilar yang hanya 1 kaki ke pilar 2 kaki ataupun pilar portal, lalu menyeberang menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman yang sudah ada rangka-rangka atapnya yang ini. Di bagian tengah ada liftnya. Baik, sebelum kita lanjutkan perjalanan pemantauan, kita lihat dulu peta jaringan LRT Jakarta dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Manggarai. Nah, untuk yang sudah beroperasi saat ini sampai ke Velodrome itu di tahun 2019 selesai, dan disambungkan ya di 2023 kemarin sampai ke arah Manggarai diharapkan 2027, bahkan 2026 Agustus sudah mulai uji coba. Fase 1C kemarin kita sempat dengar akan diundur, dan untuk kelanjutannya dari arah Pegangsaan 2 ke JIS terlebih dahulu, lalu ke arah Ancol serta ke PIK. Walaupun fase 1C-nya sendiri itu berjarak 1,8 km dari arah Manggarai. Yang menarik lagi adalah fase 2B dari arah Rawamangun sampai ke arah Halim, walaupun kita belum lihat sama sekali adanya kelanjutan konstruksi ke arah Halim ini, mungkin di dalam waktu yang agak lebih lama. Baik, kita akan pantau kembali ke arah Jalan Pramuka dari arah Salemba. Seperti biasa, ini bukan posisi dari pilar-pilar karena adanya flyover ke arah Salemba, tetapi pilar berada di sisi selatan yang ada di seberang. Keseluruhan pekerjaan ini konstruksi diharapkan dapat selesai di Desember nanti ya, ataupun akhir tahun 2025. Mungkin
untuk pemasangan rel bisa dilakukan pada saat setelah deknya selesai ataupun lantai. Lalu pada tahun 2026 dilanjutkan dengan uji coba. Kita masuk ke underpass. Nah, di bagian atas pilar-pilar portal ini membentang girder beton dan juga girder baja persis di tengah yang ini. Dahulu sebelum ada underpass Pramuka, semua kendaraan akan antri untuk menunggu rangkaian kereta KRL lewat, dan itu kepadatannya lumayan. Naik dari underpass kita bisa lihat stasiun Pasar Pramuka lebih jelas di sini. Mulai disiapkan untuk pengecoran lantai-lantai. Akses di bagian pinggir juga sudah ditutup ya di area trotoar untuk persiapan pembuatan biasanya anak tangga. Untuk halte Transjakarta Pasar Genjing tidak bisa bisnya masuk ke dalam karena manuvernya terlalu sulit. Jadi ada dermaganya ke arah jalur lambat dan bis Transjakarta berhenti di situ. Setelahnya biasanya kita bisa masuk di jalur cepat, namun saat ini ditutup. Mungkin adanya pekerjaan di sisi tengah yang membutuhkan pergerakan-pergerakan ataupun manuver-manuver dari alat-alat berat. Berarti di Jalan Pramuka akan ada 2 stasiun ya, dan semuanya terintegrasi dengan halte Transjakarta. Lalu apakah bis-bis Transjakarta yang ada di sini akan overlapping ataupun beririsan tujuannya? Jawabannya mungkin iya, yang dari arah Pulau Gadung ke arah Manggarai. Namun biasanya Dinas Perhubungan akan melakukan perubahan-perubahan rute atau juga optimalisasi rute, atau memang dibiarkan untuk membagi jumlah penumpang yang ada. Misal seperti itu. Makin lama makin ke ujung, jalur cepatnya juga ditutup lagi karena adanya pekerjaan pembangunan stasiun Pramuka PPKP, yang kalau kita perhatian di bagian pinggir ini sudah ada pilar yang berdiri. Pilarnya kecil saja untuk nantinya menjadi akses anak tangga. Sudah ada pilar-pilar lebih kecil lagi sampai ke arah trotoar. Baik, secara progres di bulan November ini di tanggal 11 ataupun 11/11/2025 adalah 79,1% lebih ya. Sebenarnya kalau kita di tanggal 16 kemungkinan sudah benar-benar 80%, dan diharapkan di Desember selesai 100% konstruksi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.